Halo, di video ini mari kita belajar langkah-langkah algoritma Naive Bayes untuk metode klasifikasi. Ya, algoritma Naive Bayes itu merupakan salah satu algoritma untuk proses klasifikasi ya, atau masuk ke dalam supervised learning ya. Nah, untuk teori dasarnya, Naive Bayes ini berdasarkan pada teorema Bayesian pada ilmu statistik. Algoritma Naive Bayes ini sangat cocok untuk melakukan klasifikasi pada dataset yang bertipe nominal. Ya, kita tahu ada dua jenis dataset ya. Biasanya ada data yang numerik dan ada data nominal. Nah, untuk dataset yang bertipe nominal ini sangat cocok ya menggunakan algoritma Naive Bayes. Sedangkan untuk perhitungan algoritmanya menggunakan persamaan ya. Ini Naive Bayes algorithm. PHX sama dengan PHX dikali PH dibagi dengan PX ya, jadi ada probabilitasnya. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah dalam algoritma Naive Bayes? Pertama, kita siapkan dataset atau data trainingnya ya. Lalu yang kedua, siapkan data testing atau data uji ya. Biasanya data testing atau data uji ini yang nantinya akan kita tentukan dia masuk ke suatu kelas apa gitu ya. Lalu langkah ketiga, hitung jumlah kelas pada data training ya. Langkah keempat, hitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Langkah kelima, kalikan semua hasil sesuai dengan data testing yang akan dicari kelasnya. Dan terakhir langkah keenam, bandingkan hasil per kelasnya ya. Lalu dicari nilai tertinggi ya. Nah, nilai tertinggi itu akan ditetapkan sebagai kelas yang baru. Oke, langsung saja kita contoh kasus ya, implementasi untuk contoh kasusnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dataset terdiri dari 5 kolom ya. Ada usia, pendapatan, pekerjaan, kredit, dan ada kelasnya. Nah, ini untuk kolom kelas itu ada 2 kelas ya, karena ini supervised learning jadi sudah ditentukan di awal, yaitu ada kelas tidak beli dan kelas beli gitu ya. Nah, masing-masing record ini ujungnya adalah menentukan ya dia masuk ke kelas tidak beli atau kelas beli. Ya. Kemudian langkah berikutnya kita siapkan data trainingnya, data ujinya ya, data uji atau data testingnya ya. Di sini saya menyiapkan untuk usianya dia tua, pendapatannya tinggi, pekerjaannya tetap, kreditnya macet. Nah, untuk kelasnya itu masih belum diketahui ya. Jadi misalkan ini adalah record yang baru atau data yang baru yang belum memiliki kelas. Nah, kita tentukan dia masuk ke kelas mana ya dengan menggunakan algoritma Naive Bayes ini. Langkah ketiga, hitung jumlah kelas pada data training ya. Kelas pada data training itu terdiri dari 2 kategori tadi. Apakah dia beli komputer atau tidak beli komputer? Ini kasusnya beli komputer atau tidak beli komputer. Nah, sehingga probabilitas untuk beli komputer dan tidak beli komputer itu dapat dihitung dari sini ya. Jumlah kelas belinya itu ada 9 ya. Kalau kita hitung secara manual di dataset ini ya, jumlah kelas yang beli itu ada berapa record ya? Ada 9. Lalu untuk yang tidak beli itu ada 5 record. Maka probabilitasnya untuk yang beli itu 9 banding 14 ya, keseluruhan data itu ada 14 jadi 0,64, dan probabilitas untuk yang tidak beli itu 5/14 yaitu 0,36. Oke, itu langkah yang ketiga, kita sudah menentukan jumlah kelas pada data training ya, dan serta masing-masing probabilitasnya. Lalu langkah keempat, hitung jumlah kasus yang sama ya dengan kelas yang sama. Jadi kita hitung semua probabilitas ya dari dataset, itu kita hitung semua probabilitasnya ya masing-masing untuk setiap kelasnya ya. Misalkan untuk yang kolom usia, untuk yang tua ya, kelasnya beli itu ada berapa ya. Lalu untuk kolom usia ya tua dan kelasnya tidak beli itu ada berapa ya, dihitung semuanya ya, 3/9, 2/5 ya, dan seterusnya ya, didapatkan hasil keseluruhannya seperti ini ya. Oke, setelah itu langkah kelima ya,
Ini langkah terakhir, kita kalikan semua hasil sesuai dengan data testing yang akan dicari, gitu ya. Nah, jadi kita akan mencari data ininya ya, data berdasarkan dari data testingnya. Tadi di sini ada C-nya sama dengan beli dan C yang sama dengan tidak beli ya. Kita kalikan semua probabilitas yang sesuai dengan data testing. Tadi data testingnya itu adalah untuk yang usianya tua ya. Untuk yang usianya tua 0,33 ya. Untuk yang usianya tua dan kelasnya beli 0,33. Lalu untuk yang pendapatannya tinggi ini ya, pendapatannya tinggi untuk kelas yang beli 0,22 ya, dan untuk yang pekerjaannya tetap tapi dia beli itu 0,33 ya, 0,33 dikali dengan 0,67. Untuk yang kreditnya macet kelas beli itu ada 0,67, sehingga keseluruhan untuk yang kelas beli itu 0,02. Sedangkan untuk kelas yang tidak beli ya, itu kalau yang tua tidak beli itu 0,4. Lalu pendapat tinggi ya tidak beli itu 0,4 juga. Pekerjaan tetap tidak beli itu 0,8 dan kredit macet tidak beli itu 0,4. Dikalikan hasilnya adalah 0,05. Nah, berikutnya yang kita tentukan ya, untuk yang kelas beli itu berarti sama dengan 0,02 dikali dengan probabilitas secara keseluruhan tadi ya, probabilitas yang beli yaitu 0,64, sehingga hasilnya adalah 0,01. Kemudian untuk probabilitas yang tidak beli 0,05 dikalikan dengan 0,36, hasilnya 0,02. Nah, dari sini ya kita cari mana yang terbesar ya, mana yang terbesar. Ini perbedaannya sangat tipis sekali ya, dan yang terbesar adalah yang probabilitas tidak beli, sehingga ya kita bisa menentukan ya dari perhitungan probabilitas tadi ya, itu masuk ke dalam kelas tidak beli ya. Untuk yang usianya tua, pendapatannya tinggi, pekerjaannya tetap, kreditnya macet, itu masuk ke kelas tidak beli. Oke, saya kira cukup ya untuk penjelasan algoritma Naik Bayes ini. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe.